Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Jadi kalau saya singkatnya begini, saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat. Kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan. Sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah omongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Gatel. Kok kaya ngono lho, Tel, gatel. Cangkem mulai curhat kaya bar dibor up ngono kae. Ini gue ngobrol sama beberapa orang Gerindra ya, Rikang. Jadi Prabowo itu masih kesal dengan Anies yang sebutan dapat nilai 11 itu loh. Ya. Yang ini kayaknya sih Mas Anies juga mau bantuin kita, kan Mas Bram? Ya, saya dan Bang Dul, kalau siapapun yang berkenan bersedia membantu, terima kasih. Golput simbol perlawanan bagi saya daripada menyoblos petugas partai bangsat. Menurut Anda, kenapa ada orang yang membenci Jokowi? Kesatu, orang yang dipecat Jokowi. Kedua, mafia yang terganggu hajatnya. Ketiga, paham Islam radikal. Ada pendukung Anies yang bilang, biang keladi hancurnya negara Indonesia adalah Jokowi. Sekarang gue mau tanya sama lu, negara Indonesia bagian mana sih yang hancur? Di bagian wilayah yang gue tempatin sekarang aman-aman aja tuh. Pak Prabowo nanti saat dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, di sini kita akan mereaction beberapa video yang saya rangkum dan menarik ya guys. Dan yang paling seru pertanyaan daripada abang ini, dosa Anies yang paling besar itu apa? Ya, dan dijawab kasih nilai Prabowo 11 daripada 100. Ya, awal kehancuran Anies sampai sekarang ya kan. Memang itulah ya kan. Nah, ya banyaklah pokoknya video-video yang menarik guys. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu ya guys sebelum kita mulai. Dan jika sudah, terima kasih banyak-banyak dan ini dia videonya. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Jadi kalau saya singkatnya begini, saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat. Nah, itu dengar anak apa ya? Kenapa PDIP nggak mau ya usung Pak Anies? Karena sudah dilihat ya kerjanya kayak gimana. Sumur resapan jadi contohnya. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan. Sosok itu tidak memiliki banyak prestasi. Ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan. Kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhannya terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Oh iya. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan membuat, mengkondisikan. Sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia gitu. Ya kan? Nah, kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ, di lokasi. Pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru dengan mengusung si mantan dan Muhaimin? Wah, dia bilang. Dia masih ngeles, Mbak. Oh, bukan. Bukan kesepakatan baru, katanya. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak, Pak? Bingung nggak ini? Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata, dia bilang. Kita bilang mengusung kesepakatan baru, dia bilang bukan. Tapi Nasdem dan PKB bersepakat mengusung saya dan Pak Muhaimin. Apa bedanya? Itulah ya Pak Anies, ya kan? Ya, Partai Demokrat sudah memang ya kader-kader Demokrat ini sudah muak ya terhadap Pak Anies karena ya janji palsu dulu ya kan. Itulah pinternya Anies ya, pinter ngeles, pinter
merangkai kata-kata. Emang kita tahu lah ya kan, itu yang bikin kita muak juga ya kan. Tapi biar bukan kesepakatan baru, ditegaskan lagi oleh sekjen kami, berarti benar cawapresnya Pak Muhaimin. Iya benar, Muhaimin Iskandar. Iya benar. Udah kita tutup teleponnya langsung. Anda yang ulang-ulang, udahlah. Kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita ngomongin soal perubahan, keadilan, diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah ngomongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Gatel. Kok koyo ngono hotel gatel. Cangkem mulai curhat koyo bar dibor up ngono kae. Koyo patut koyo ngono iku. Ora sah merasa paling tersakiti, ora sah berisik lek kowe pecicilen. Kira-kira koyo ngono kuwi. Kenapa Prabowo itu nggak mau Anies? Ini gue ngobrol sama beberapa orang Gerindra ya, Rikang. Jadi Prabowo itu masih kesal dengan Anies yang sebutan dapat nilai 11 itu loh. Ya, itu diungkit-ungkit juga waktu pidato kemarin di Kongres. Dikasih nilai 11 tapi gue dapat 58%. Jadi orang-orang Gerindra bilang begitu. Itu karena bekas ke Prabowo. Makanya ya dianggap tadi penjelasan Rikang itu, Pak. Ya, jadi kesimpulannya memang baik Jokowi maupun Prabowo tidak mau Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Betul. Padahal kalau dia maju kemungkinan menangnya besar itu ya. Survei kan berbagai survei kan menyatakan demikian ya. Kalau misalkan Anies maju dilawan RK aja berdua gitu tanpa Dharma Parongkun, RK pun bisa kalah begitu. Iya. Wow. Bentar, di sini kita lihat sifat asli Anies keluar, pantes aja kalah Pilpres. Bahkan sekarang nggak ada partai yang mau usung. Oh iya ya, tinggal angkat tangan doang ya guys. Tapi berbeda dengan, kita lihat berbeda dengan Caimin ya. Lihat ya guys, berbeda ya Anies dengan Caimin. Kalau Caimin ya salamin semuanya, tapi kalau Anies nggak mau ibaratkan nggak mau berjabat tangan ya kan guys. Tapi memang ya kalau Caimin ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dia sih kita nggak benci apa, justru kita menganggap dia lucu aja ya kan guys. Maaf bosku, penikmat hasil demo adalah rakyat. Mana ada siapa bilang? Justru demo sekarang itu malah merugikan rakyat, mengganggu aktivitas masyarakat. Bagi tahu bang. Dengan bangganya kalian merobohkan gerbang-gerbang kantor DPR, menutup jalan, membakar ban di jalan, merusak halte-halte. Kalian sibuk merusak fasilitas pemerintah, padahal rakyat yang capek-capek bayar pajak. Masyarakat menonton, mahasiswa sekarang demo, masyarakat malah bilang, mahasiswa kok kayak gitu? Apa yang mereka dapat dari situ? Kalian pulang kampung ditanya, kapan kau di wisuda? Belum tahu. Kuliah sudah berapa lama? 6 tahun. Oh, tunggu deh. Oh. Masyarakat itu tunggu prestasi dari kalian. Mungkin Mas Anies, Mas Pram ya. Cagup Pramono soal Anies jadi tim ses. Wah, Anies mau jadi tim ses. Dari Cagup Pramono. Wow, kok semakin turun aja ini Pak Anies ya. Udah gagal jadi cagup, sekarang mau jadi tim ses pula ya. Ini kayaknya sih Mas Anies juga mau bantuin kita. Mas Bram. Ya, saya dan Bang Dul, kalau siapapun yang berkenan bersedia membantu, terima kasih. Tidak akan menolak siapapun. Tapi tentunya dengan senang hati untuk dibantu, karena teman-teman sekalian tahu saya berpolitik itu politik dengan riang gembira, merangkul semuanya. Bahkan orang yang musuhi kita pun kalau mau membantu dengan senang hati. Jadi siapa aja kami terima dengan tangan terbuka. Waduh, jadi Anies akan jadi tim sesnya Pramono. Kita lihat aja nanti. Kalau jadi, ya maka habislah Anies ya. Wow, kita lihat di sini Pak Ahok. Kalau kita lihat senyum Pak Ahok di sini, kayaknya senang sekali ya. Walaupun tidak Ahok yang diusung PDIP, ya kelihatan senyum Pak Ahok ikhlas karena asalkan bukan Anies ya mungkin ya. Loh. Karena ceritanya kalau Anies diusung oleh PDIP maka Ahok akan keluar. Jadi PDIP gagal ya. Ya ibaratkan yang menjegal Anies ini untuk maju DKI Jakarta ya.
Ahok ya kan, bukan Pak Jokowi. Kata Bang, setelah Anies tidak masuk bursa Cagup Jakarta Bang, golput simbol perlawanan bagi saya. Daripada menyoblos petugas partai, bangsat. Lebih baik Anda golput daripada Anda jadi gelandangan politik. Politik. Menurut Anda, kenapa ada orang yang membenci Jokowi? Kesatu, orang yang dipecat Jokowi. Kedua, mafia yang terganggu hajatnya. Ketiga, paham Islam radikal. Keempat, mahasiswa miskin, binaan PKS. Kelima, orang bodoh termakan hoax. Keenam, pemuja Yaman berdaster. Ketujuh, akademisi miskin binaan Bohir. Mungkin ada tambahan lagi. Ada, terutama orang yang terserang tipe-tipe sakit kepala, seperti migraine, hipertensi, stres, dan yang paling parah adalah kadrun mikirin Jokowi lengser. Benar juga ya, Anda ini ngedagel. Anaknya sudah menjabat, mantunya juga, terus pamannya, terus nanti siapa lagi, cucu-cucunya, ya diangkat juga nanti. Habis semua negara Konoha plus 62 ini ya, diambil alih sama satu keluarga, seperti itu. Apa dengan semua itu Indonesia ini bakal maju? Kalau dipimpin sama satu keluarga seperti itu. Kan buktinya Indonesia kan sekarang lebih baik, lebih pembangunannya lebih merata, dipimpin oleh Pak Jokowi. Jadi kalau Jan Etes nyalon, kalau nggak korupsi, terus kerjanya bagus, aku dukung, ya kan guys. Salam waras. Ada pendukung Anies yang bilang, biang keladi hancurnya negara Indonesia adalah Jokowi. Sekarang gue mau tanya sama lu, negara Indonesia bagian mana sih yang hancur? Benar Bang. Di bagian wilayah yang gue tempatin sekarang aman-aman aja tuh, damai, sejahtera. Di mana titik kehancurannya? Justru biang keladi perusak persatuan, perusak toleransi, dan memecah belah masyarakat adalah Anies Baswedan. Dan sebagian besar pendukungnya yang kayak kecebong anyut, kocak lu. Tapi benar, coba kalian lihat nih, jalan-jalan bagus di kampung-kampung ya, karya ataupun hasil kerjanya Pak Jokowi ya kan. Aduh, di kampung-kampung saya juga tuh banyak ya kampung-kampung yang di sawah-sawah jalannya sudah mulus-mulus ya kan. Jadi yang milihnya di Solo, kenapa nggak milih di IKN kalau saya sama IKN? Di ngatur-ngatur, sopohon ngatur-ngatur. Makane Pak, yo nek kepingin milih Solo, tanah IKN, tanah di tanah Jogja, tanah Surabaya, dadi yo presiden dhisik. Nek jarene Alia winginane ngene. Ih, kasihan banget. Ya sakarepe Pak Jokowi ta lah, pemerintah Solo kek, nang Jogja kek, nang Jakarta kek, IKN kek. Terserah. Makanya tadi presiden dhisik, iso milih. Lah yo. Sakno. Timbangane koar-koar ngene iki nyaur utang lah enak. Satu dosa besar Anies Baswedan. 11 dari 100. Dia benar. 11 dari 100. Iya benar. Dosa Anies yang paling besar ya kan. Anies Baswedan maju di Jabar ngapain sih? Kayak cari kerjaan aja. Ini Mulyono, ini jangan-jangan Mulyo sama Ono. Gitu kan Mulyono, tapi kelihatannya dia kesel banget tuh. Akhirnya dia nggak jadi, men. Benar ya, dosa Anies yang paling besar ya, kesalahan besar, kesalahan fatal Anies yaitu kasih nilai Pak Prabowo 11 daripada 100. Itu yang sekarang jadi nyungsep ya Aniesnya ya kan. Jangan salahkan siapa-siapa ya kan. Salahkan kita pula ya. Memang kita yang nggak mau Anies jadi apa-apa ya kan. Saya sering bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan 08. Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang betul bahwa 08 itu memang identik dengan Bapak Prabowo. Karena hanya angka 0 dan angka 8 yang terdiri dari satu garis tanpa terputus dan terus berlanjut, nggak ada putusnya. Ya, berarti 08 memang angka yang mencerminkan keberlanjutan.
itu secara spiritual. Dan juga bisa jadi 08 itu angka keberuntungan Bapak Prabowo. Saat ini menjabat sebagai Menhan ke-26. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 6, 8. Rumah dinas beliau yang saya tahu nomornya juga 8. Saya nggak tahu diganti atau tidak sebelumnya, tetapi memang angkanya nomor 8. Dan tidak hanya sampai di situ, Pak Prabowo Gibran juga menang pemilu dengan suara 58,58%. Ada 8-nya terus. Pak Prabowo nanti saat dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Dan selama 5 tahun ke depan akan memimpin upacara HUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tahun depan 80. Tahun depannya lagi 81. Tahun depannya lagi 82. Tahun depannya lagi 83 dan selanjutnya 84 dan selanjutnya. Semuanya memakai angka 8. Memang kelihatannya sudah takdir dan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyampaikan kembali selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai presiden terpilih tahun 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan, dalam mencapai kemakmuran dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ya guys, itu dia lah ya kan video-video. Jadi angka 8 ini angka keberuntungan untuk Pak Prabowo, kata Pak Jokowi. Aku pun baru tahu ya kan guys. Dan oke guys, tadi ada juga yang bertanya kepada abang kita itu, ya kesalahan dosa Anies yang paling besar itu apa? 11 daripada 100. Ya betul juga ya kan. Itulah yang bikin Anies hancur, lebur, berkeping-keping sampai sekarang. Ya itu menurut aku ya guys. Nah kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan berkomentar di bawah. Tapi ya lucu juga ya dengan anak-anak abah ini kadang-kadang saking tidak puas hatinya dengan Pak Jokowi, sekarang-kadang macam-macam ya dia fitnah macam-macam ya tentang Pak Jokowi dan Mas Gibran. Itulah ya anak-anak abah. Kita tahulah sifat-sifatnya kayak gimana. Tapi ya untuk Pak Prabowo semoga kedepannya Indonesia lebih maju, tentram, damai dan semakin jaya ya kan. Indonesia semakin jaya. Itu yang kita harapkan dari kepemimpinan Pak Prabowo nanti. Dan semoga sehat selalu lah untuk Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.